Halo sob, ketemu lagi sob bersama saya Lutfi CB 150V. Kebetulan kita ini lagi jam istirahat sekalian, tapi istirahatnya ini di tempat teman satu kerjaan. Ini desa, namanya Desa Palasit ya. Desa Palasit ini saya dengar informasi sih agak-agak sedikit misteri ya. Ini rumah teman saya guys. Rumah teman saya ini kayak gini. Nah, ini kalau di dalam itu goyang, kayak ada goyangan, ya goyang-goyang gitulah. Nah, ini akses jalannya seperti ini. Oke, yuk kita coba masuk yuk. Permisi, sudah bawa baju kah? Oke. Aduh, lah inilah tempat tempat teman saya rumah bergoyang ini agak sedikit-sedikit goyang-goyang ya. Oke, kita masuk. Nanti kita udah makan ya. Kita sudah makan, kita permisi mau lihat ke belakang lah. Angge melihat tempat ke belakang. Maaf guys, agak sedikit berantakan sob. Ya. Ini itu pulau apa namanya Cil? Di sana Cil? Pulau Lepeh. Oh jauh Pulau Lepeh sana. Pulau Lepeh itu sana menuju ke Jawa. Kalau sana ke Sapit. Pulau Lepeh. Nah inilah kondisinya. Kita sekalian jalan-jalan lah. Gih, Cil, ulun banyak minta maaf, banyak makasih lah. Maaf, minta maaf banyak ngerepoti pian sudah. Angge. Kapan-kapan kena singgah lagi, ada waktu kena ke sini. Insyaallah angge. Iya. Ayo, orang ulun ke lokasi dulu cilah. Terima kasih. Yo, assalamualaikum. Oke. Ya, rumahnya asik. Nah, Bang. Goyang, jembatannya goyang. Ngeri. Iya, rumahnya bergoyang. Itu alat transportasinya. Itu biasanya bawa pakai kemana John? Namanya klotok. Jar orang kata orang sini klotok. Bang. Nggih, sih. Oke, sedikit kita mengorek informasi masalah kampung ini ya. Kampung ini katanya Palasit. Palasit itu apa? Kalau Palasit itu, Palasit itu, disebut dari orang zaman dulu ya Pak. ya orang zaman dulu, oke. Kuyang. Oh, kuyang. Ternyata terkenal di kampung ini Palasit itu kuyang ya. Itu Kuyang. mitos zaman dulu. Gitu. Kedengarannya, ya dengarannya agak memang sedikit Mitos zaman mitos dulu. zaman dulu ya. Kuyang ya. Kuyang itu sejenis makhluk halus. Makhluk halus. Tapi dia bisa mengikat perjanjian. Bentar, kita coba ke sana ya. Boleh? Kita lihat ke sana, ini akses jalannya kayak gini. Ya. Jadi di sini tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 khusus roda 2 ya. Oke, sedikit agak gerimis ini, sob. Ini tempat apa nih? Oh, penggilingan. Oh, ada penggilingan padi. Nah, kalian bisa seumpama pengen gerabah yang habis digiling. Udah kosong. Kalau di Jawa namanya rambut. Rambut. Kalau sini gabah ya. Nah, ini. Nah, pemandangan ya sana Pulau Lepeh tadi. Ini alat transport masyarakat sini, namanya apa nih? Kelotok. Ces, mesin ces. Kalau di sini kalau mau ke luar negeri, Kalau ke luar negeri jauh-jauh. nggak usah kalau jauh-jauh, cukup ke sana. Itu Oh, London. oh itu London, Pulau namanya. London di seberang sana guys. Luar Iya, negeri guys. luar negeri. Ini kalau mau turun lewat sini guys, lewat sini ya sob ya. Kalau mau keluar, kalau mau ke Jawa ke sana. Yuk kita yuk, lanjut. Mudah-mudahan terang. Oke, gerimis-gerimis sedikit ya suasana hari ini. Oke, kita lanjut cerita tadi. Itu apakah sampai saat ini masih ada yang memelihara makhluk halus itu gitu.
Untuk masalah itu ya. Info yang saya dapat dari ketua kampung itu sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih Ya. ada. Karena Sampai sekarang masih ada yang memelihara itu ya, Sob ya. jadi untuk kejadian zaman dulu itu pernah satu kejadian beliau mempunyai anak seorang perempuan. Jadi beliau anaknya ingin melahirkan, namun sempat diganggu. Kita masuk dulu dalam ini ya, dalam kereta. ini kereta kita. Ya, kita bawa ini nih. Banyak bawanya, guys. Lanjutan yang tadi ya, masalah masih ada yang melihara itu kejadiannya sekitar 8 tahun yang lalu mungkin. Soalnya anak beliau, cucu beliau masih umur sekitar 7 tahunan. Itu pas kejadiannya melahirkan. Pas melahirkan jadi ya sambil nyupir ya. ya anaknya beliau kan melahirkan cucunya beliau. Jadi pada saat kondisi itu pernah kejadian itu diganggu, guys. Ya diganggu. Dia karena makhluk itu dia suka ngisap darah orang yang baru lahir. Anak-anak yang baru lahir. Darah nifas ya. Ya. Yang anak-anak yang kecil baru lahiran itu biasanya kalau yang kena bekas isep sama kuyang itu biasanya badannya biru, guys. Badannya ada biru. Tandanya. Ada tandanya. Iya. Jadi pas kejadian itu untung beliau tahu posisinya. Untungnya beliau tahu bahwa yang di sini kakeknya tahu ya. bahwa cucunya mau jadi korban gitu ya. Ya. Jadi pas kata beliau keluar dari rumah, duduk di depan rumah, beliau ngomong, kalau masih saja cucu saya ini anak Ya. kalau memang masih mau diganggu, saya akan samperin orangnya langsung. Karena kata beliau, saya tahu itu siapa, kamu siapa yang melihara ini. Saya tahu katanya. Seketika benda itu melayang di belakang beliau, kabur kembali ke tempatnya. Yang makhluk itu kabur. Iya, kabur. Dia kembali ke tempatnya karena dia tahu kalau ya. Itu apa? Itu musola. Sampingnya kuburan. Mayoritas masyarakat di sini apa? Islam semua ya. Islam semua. Tapi masih ada yang menganut ilmu kayak gitu ya. Iya, itu karena kepercayaan zaman dulu. Kalau kepercayaan zaman dulu itu kuyang itu bisa digunakan untuk kecantikan. Kecantikan, kecantikan, daya tarik, pesugihan dan macam-macam halnya. Kayak ini. Ya kalau ini sepupu saya ini. Lain ya. Iya, bukan. Guys, ternyata saudaranya, guys. Saya juga mohon maaf ya. Oke, mungkin kita ya sambil bercanda ya kan. Iya. Ada motor mau lewat. Mari Pak, silakan Pak duluan Pak. Pak itu mau buru-buru guys. Ya lanjut ceritanya. Terus yang setelah makhluknya pergi, nggak sampai 1 jam, alhamdulillah cucu anak beliau melahirkan. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Berarti ceritanya makhluk tadi itu nungguin saat bersalinnya putrinya gitu. Tadi putrinya beliau ingin mencoba mendapatkan darahnya tadi, darah murni tadi kan, masih segar kan, darah yang saat dikeluarkan saat melahirkan itu. Dan nggak sekitar mungkin 1 jam yang mungkin 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu ada lagi kejadian seperti itu. Ada lagi kejadian. Tapi itu memang nggak sempat diganggu secara secara dia masih belum melahirkan waktu itu. Jadi pas posisinya dia terbang di atas rumah. Dia tuh kayak keliling-keliling gitu. Iya, mirip kayak dia tuh ngeluarin cahaya. Ada cahayanya. Iya, cahaya. Warna apa tuh cahaya? Kalau bisa dibilang bagi yang pernah ngelihat lampu kelap-kelipnya pesawat di atas warna biru-biru merah, agak-agak warna minyak gitu. Ya itu. Kayak gitu. Ya. Iya. Jadi ada suaminya kan, dia kan punya suami, jadi dia tuh ngerti kalau masalah yang seperti itu, dia ngerti. Posisinya istrinya hamil, jadi digangguin. Jadi dia ada di atas rumah, di atap rumah, di bagian atas.
Suaranya tuh kayak tek 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 tek. Kayak mirip kayak suara cicak Oh, kayak sebenarnya. suara cicak Iya, yang pakai dia. gitu ya? Iya. Oh, ini apa ini? Ini tempurung. Oh, kopra. Iya, Oh, tapi bukan kopra sih, bukan kopranya. lebih tepatnya tempurungnya. Oh, tempurung Iya. itu buat ini ya, buat apa Buat namanya? getah. Buat bikin buat nyadap karet. Oh, buat penampungan nyadap buat karet. penampungan karet. Nah, Ayo kita lanjut belok. ini udah di depan gang, guys. Ini Ya, itu namanya. Jalannya Jalan Palasit. Jalannya Jalan Palasit ya. Iya, yang artinya kuyang. Ada kendaraan lagi kan. Yang artinya Palasit itu Iya, kuyang. artinya Kuyang. Kuyang tadi kita bisa kategorikan dalam makhluk seperti jin atau iblis ya. Soalnya dia bisa bersekutu dengan manusia. Ya ini kan kemungkinan para teman-teman subscriber atau viewer kita pengen tahu lebih lanjut cerita ini kan, ya bisa langsung ya ke tokoh masyarakat setempat ya kan. Iya. Yang berarti pengen tahu lah. Ya kita sebelumnya mohon maaf ya, kita udah sering sih dengar berita ini, cuman kan kita belum pernah tahu asal usulnya kok ada namanya Kampung Palasit. Nah yang jadi pertanyaan besar, Palasit itu apa sih kan? Selama ini yang kita jadi pertanyaan, Iya. ternyata Palasit itu adalah kuyang makhluk halus yang menyerupai lebih tepatnya menyerupai kepala manusia manusia dan isi isiannya. perut, anggota-anggota dalam perut ya, yang bisa terbang dan mencari mangsa, bayi-bayi yang berlahir atau ibu-ibu yang lagi hamil. Yang mau bersalin itu didekati ya, Iya. atau digoda ya, mau dijadikan santapan untuk mencari darah nifasnya ya kan. Oke, mungkin ini termasuk di kecamatan mana? Mentaya Hilir Utara. Mentaya Hilir Ya. Utara ya, masih masuk Kota Waringin Timur ya, Ya, sampai itu Kota Waringin masih. Timur ya. Oke guys, itu informasinya dari salah satu teman kita yang ini. Teman saya ini ganteng nggak orangnya kan ya, siapa tahu nih, ini masih bujang loh guys. Ya siapa tahu ya ada teman-teman Bujang tapi enggak anu aja. ya biasalah namanya kita kan. Nah, dia belum punya istri guys, belum punya anak, tapi ya dia aktif bersosialisasi di masyarakat sekitar. Alhamdulillah juga dia termasuk remaja yang aktif. Jarang-jarang ada remaja yang mau aktif di sosial lingkungannya masing-masing. Ini lapangan bola ya? Iya. Ini masuk kecamatan Mentaya Hilir Utara. Mentaya Hilir Utara. Sektornya kalau di kepolisian sektor Sungai Sampit ya? Iya. Oke. Perbatasannya sama Mentaya Hilir Selatan. Mentaya Hilir Selatan. Aduh, jalannya agak sedikit ini ya. Ya, untuk beberapa saat ini jalannya memang belum diperbaiki sih. Belum diperbaiki. Masih belum ada rencana kayaknya. Mudah-mudahan nanti pemerintah setempat ya kan, dinas-dinas terkait lebih memperhatikan daerah-daerah sini ya, untuk segera diperbaiki untuk akses jalannya, dan semoga warga di sini juga mudah untuk bertransportasi daerah sini ya. Ini Masjid Jami Al-Falah ya. Al-Fatah. Oh, ini masih dalam proses renovasi. Ini Jalan HM Arsat kilometer 27. Oke. Jadi 27 kilo lagi kita mencapai daerah Kota Sampit. Nah, di sini ya itu tadilah sedikit kita cerita menyinggung masalah kampung Palasit. Tapi alhamdulillah di sini sebagian banyak juga yang memelihara ini ya. Iya. Melihara walet ya. Di sini lumayan untuk walet ya. Kalau untuk walet di sini hampir 20% lah. 20%. Iya, 20%. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke ini ya, apa namanya, Kota Walet. Samuda City. Oke, ini kita
Mungkin sampai di sini dulu aja ceritanya ya untuk masalah kampung ini tadi, Kampung Palasit ya. Suatu saat kita akan jumpa lagi di video kita selanjutnya untuk membahas Kota Walet. Oke, see you next time. Untuk semua viewer atau subscriber kita, jangan lupa di like dan di subscribe ya. Siapa tahu nanti saya bisa memberikan informasi yang baik, yang positif untuk daerah Kota Waringin Timur. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.